sesuatu di dunia ini serba tidak pasti, tetapi ada satu yang pasti, bahwa kita semua pasti meninggal dunia. Seandainya hari ini Anda dipanggil Tuhan, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Tidak yakin. Oh iya, saya juga dulu berpikir begitu, tapi setelah saya mendengar kabar baik bahwa suatu saat nanti ketika saya meninggal dunia pasti saya masuk surga. Seandainya Anda sudah berdiri di pintu surga dan Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk dalam surgaku? Apa jawaban Anda? Saya punya kabar baik bahwa hidup kekal itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah cuma-cuma kepada kita yang tidak layak. Jadi hidup kekal atau surga itu diberikan cuma-cuma. Contohnya seperti hadiah. Hadiah ini diberikan secara gratis. Hidup kekal atau surga juga bukan didapat karena kita melakukan perbuatan baik, rajin berdoa, memberikan persembahan, suka menolong. Jadi hidup kekal atau surga itu bukan karena usaha atau karena upah. Hidup kekal itu adalah hadiah gratis, kita tidak usah membayarnya. Tetapi semua manusia tidak dapat memperolehnya karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua berdosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah melanggar perintah-perintah Allah. Contohnya apa? Contohnya ini ya, mencuri, membunuh, pornografi, tidak membaca firman, terus iri hati, dengki, itu adalah dosa. Seandainya kita ini orang baik, kita hanya melakukan dosa sehari 3 kali. Misalkan Anda mau berumur berapa? 90. Kalau dosa 3 hari sekali, sebulan itu 90. Kalau setahun itu 1000 dosa. Itu dalam banyak sekali dosanya. Kalau umur 90 berarti 90 dosa. Jadi kalau dihitung-hitung orang baik pun kalau dihitung dosanya itu banyak sekali. Mustahil untuk masuk surga. Kan dirinya sendiri dengan menarik rambut ataupun dia tidak bisa. Harus surga juga bukan seperti timbangan. Jadi yang kalau baiknya banyak dia masuk surga, kalau dosanya banyak dia masuk neraka. Jadi bukan seperti timbangan. Karena standar Allah adalah sempurna. Standar Allah itu sempurna. Contohnya, suatu saat saya kedatangan tamu. Ketika saya memerlukan untuk membuat roti, memerlukan 10 butir telur. Telur pertama, kedua, ketiga, sampai telur yang ke-9 bagus. Tapi telur yang ke-10 itu ternyata busuk dan sudah diaduk. Apakah layak saya menghidangkannya untuk tamu? Saya ingin menjelaskan bagaimana Allah menyelamatkan kita. Sebelum itu, saya ingin bertanya, sifat-sifat Allah itu apa saja ya? Ya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah juga Maha Adil. Allah yang Maha Kasih seperti tokoh seorang kakek.
tokoh seorang kakek, dia mengasihi cucunya. Meskipun cucunya nakal, meskipun cucunya berbuat dosa, tetapi kakek tetap mengasihi cucunya. Begitu juga cucunya. Aku berbuat dosa, aku salah, aku nakal, toh kakekku juga masih mengasihi aku. Seperti juga manusia. Manusia, aku berbuat dosa, aku bersalah, Allah tetap mengasihi aku. Begitu juga Allah yang Maha Adil. Allah yang Maha Adil seperti seorang tokoh polisi. Dia tidak kasih, tetapi dia adil. Dia harus menghukum bagi setiap orang yang melanggar peraturan berlalu lintas. Seperti contohnya, ada seseorang yang setiap pagi mau berangkat bekerja selalu lewat di jalan itu. Suatu kali dia diberhentikan oleh Pak Polisi. Dia suruh berhenti. Ibu tahu enggak kesalahannya? Karena ibu tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor, juga ibu tidak memakai helm. Terpaksa ini saya tilang ibu. Ibu ini karena bersalah, dia melanggar peraturan lalu lintas, dia harus dihukum. Sehingga ibu ini merasa ketakutan. Seperti kalau melihat polisi, dia ketakutan, nanti kalau aku bersalah, aku nanti dihukum. Seperti juga orang yang merasa berdosa, tidak boleh ini, tidak boleh itu, nanti saya tetap dihukum sama Allah. Nah, begitu juga Allah yang Maha Kasih, juga Allah yang Maha Adil. Sifat-sifat Allah itu Allah yang Maha Kasih sekaligus Maha Adil. Saya punya cerita, ya. Tadi Allah yang Maha Kasih, dia mengasihi, dia tidak mau menghukum, dan Allah yang adil, dia harus menghukum, dia tidak kasih. Saya punya cerita, ada seorang bapak yang merampok di bank, orang yang nasabah bank habis ambil uang, dia merampok, tapi ketangkap. Dia diserahkan ke kantor polisi. Suatu hari dia akan dibawa ke pengadilan untuk menerima hukuman. Setelah dia disidangkan di depan hakim, Pak Hakim berkata, "Bapak, saya beri waktu, saya beri kesempatan untuk berbicara untuk membela diri Bapak." Bapak ini berkata, "Pak Hakim, saya ini orang baik, saya tidak pernah berbuat jahat. Saya baru sekali ini saya melakukan merampok, tetapi uang itu masih utuh, tidak saya pakai. Serupiah pun aku tidak pakai. Saya serahkan, coba dicek lagi, Pak Hakim. Saya di sini mau bela diri saya, dan saya tidak akan mengulangi kejahatan itu lagi, Pak Hakim. Saya mohon dibebaskan dari hukuman. Saya mau bertanya, seandainya Anda jadi Pak Hakim, apakah orang ini mau dibebaskan atau mau dilanjut untuk dihukum?" Ya, tentunya tetap ya dihukum, karena hukum harus dijalankan. Begitu juga Allah yang adil, dia menghukum orang yang berbuat dosa. Hukuman
dosa bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tetapi hukuman neraka adalah maut. Dia disiksa lepas dari Allah. Bagaimana kasih dan adil bisa bertemu? Kasih dan adil bisa bertemu melalui pengorbanan. Ada cerita ini, ada seorang yang bernama Jamila. Ada seorang yang bernama Jamila, dia akan memperjuangkan rakyatnya dari kemiskinan. Dia punya prajurit, dia perintahkan prajuritnya, karena prajurit ini laporan kalau setiap malam, setiap hari bahan pangannya itu dicuri oleh pencuri. Jamilanya marah, dia perintahkan kalau pencurinya harus ketangkap. Nanti kalau sudah ketangkap, laporkan ke saya akan keluarkan peraturan hukuman bagi siapa yang mencuri, menjalankan hukuman cambuk 50 kali. Setelah prajurit ini keesokan harinya, dia laporan sama Jamila kalau pencurinya sudah ketangkap. Pencurinya sudah ketangkap, dia serahkan. Jamila shock karena melihat pencurinya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Dia memeluk ibunya, "Ibu, aku mengasihimu." Dia lepaskan baju kebesarannya, dan karena dia mengasihi ibunya dan dia adil, dia harus menjalankan peraturan yang dikeluarkannya, hukuman cambuk 50 kali. Dia panggil Algojo, aku yang akan menggantikan ibuku menjalani hukuman 50 kali hukuman cambuk. Inilah kasih dan adil bisa bertemu melalui pengorbanannya. Begitu juga Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanannya di dalam dirinya, di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia diperingati setiap hari Natal. Yesus hidup sempurna, tanpa dosa. Apa yang dikerjakan Yesus? Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung semua hukuman dosa manusia, supaya sekali untuk selamanya. Dia mati dikuburkan karena dia Allah. Dia bangkit naik ke surga, menawarkan anugerah hidup kekal kepada manusia. Tetapi ada yang menghalangi, yaitu dosa. Untuk lebih jelasnya akan saya peragakan supaya lebih jelas ya. Seandainya tangan kiri saya adalah manusia, tangan kanan saya adalah Allah. Allah menawarkan anugerah hidup kekal kepada manusia, tetapi ada yang menghalangi, yaitu dosa. Seandainya buku ini buku catatan dosa, tentunya tidak setipis ini, bukan? Karena manusia banyak dosanya. Anggap saja ini buku catatan dosa manusia. Allah mengasihi, dia kasih, tetapi dia tidak mau menghukum. Tetapi Allah yang adil, dia benci dosa, dia harus menghukum orang yang berdosa.
Dilema bukan, ingat cerita Jamila. Kasih dan adil bisa bertemu melalui pengorbanan. Begitu juga Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Apa bedanya? Manusia berdosa, Yesus tidak berdosa. Dosa manusia ditimpakan kepada Yesus yang tidak berdosa, dibuatnya berdosa supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Dia mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa, hukuman dosa-dosa manusia. Sebelum mati dia katakan sudah selesai. Artinya semua hukuman dosa kita sudah ditanggung Dia sekali untuk selama-lamanya. Dia mati dikuburkan karena Dia Allah, Dia bangkit naik ke surga. Dia menawarkan anugerah hidup kekal kepada manusia dan kita terima dengan iman. Iman ibarat kunci yang dapat membuka pintu surga. Ada banyak kunci. Ini seperti saya punya rumah. Kalau saya mau pergi, rumah ini saya kunci semua. Kunci kamar, kunci belakang, kunci depan. Sewaktu saya pulang kembali ke rumah saya ambil kunci satu ini di antara kunci ini, apakah saya bisa langsung untuk membuka pintu utama rumah saya? Tentunya tidak bisa ya. Ini iman yang tidak menyelamatkan. Hanya ada satu kunci yang benar, yang untuk dapat membuka pintu surga. Itu adalah iman yang menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan, contohnya iman yang melompat dalam gelap. Ini seperti misalnya saya mau pergi ke satu tujuan, tetapi saya belum tahu tempatnya itu di mana. Setelah saya sampai di sana, ternyata tempat itu gelap gulita. Saya bingung, tapi ada suara, lompat saja, lompat. Saya percaya, lompat. Setelah saya lompat, apa yang terjadi? Di depan saya ada jurang. Bukankah ini tindakan yang konyol? Ini iman yang tidak menyelamatkan, iman yang melompat dalam gelap. Hanya percaya saja di mulut, tetapi tidak tahu apa yang dipercayai dan siapa yang dipercayai. Percaya, dia beribadah, berdoa, pergi ke gereja, tetapi dia tidak mengerti apa itu dan apa yang dipercayai, hanya percaya di mulut saja. Semua itu iman yang tidak menyelamatkan. Ada juga iman yang hanya di akal saja, di akal pikiran. Misalnya Anda sakit, di depan rumah Anda ada dokter praktek, seorang dokter spesialis yang setiap pasien datang diobati pasti sembuh. Anda berpikir saya pasti sembuh, akan diobati sama dokter. Tetapi Anda tidak mau datang ke tempat dokternya itu, apakah bisa Anda menerima kesembuhan? Tentunya tidak bisa. Pengen sembuh tapi tidak mau datang. Itu begitu juga kita percaya, tahu, tapi tidak mau mengandalkan. Itu iman yang tidak menyelamatkan. Tapi juga ada
iman yang sementara. Iman yang sementara ini adalah iman yang hanya keinginan-keinginan sementara. Dia berdoa, dia minta sama Tuhan, Tuhan berkati aku, berkati masa depan anak-anakku, berkati kesehatanku. Dia mengerti, tetapi hanya untuk yang sementara-sementara saja, keinginan-keinginan dunia. Dia tidak mengandalkan sepenuhnya. Itu iman yang tidak menyelamatkan, iman yang sementara saja. Tetapi ada iman yang menyelamatkan, yaitu percaya, mengenal, mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang untuk memperoleh hidup kekal. Saya punya cerita. Ada seorang akrobatik bernama Pak Blondin. Blondin ini akan menyeberang di air terjun Niagara dengan seutas tali baja. Dia menyeberang bisa selamat sampai tempat tujuan. Terus dia tawarkan kepada penonton, "Hei penonton, saya mau membawa gerobak ini menyeberang. Anda percaya enggak? Saya bisa menyeberang ini sampai tujuan dengan selamat." "Percaya, percaya." Pak Blondin menyeberang. Setelah menyeberang, selamat. Yang selanjutnya, "Hei penonton, saya menawarkan." Pak Blondin menawarkan, "Gerobak ini saya ganti dengan manusia. Percaya enggak? Saya bisa membawa gerobak berisi manusia." "Percaya, percaya." "Kalau Anda percaya, silakan maju sini, masuk ke gerobak saya." Ternyata tidak ada seorang pun yang masuk ke gerobak itu. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Terus ada anak kecil datang, "Saya berani Pak, masuk ke gerobak ini." Didorong sama Pak Blondin. Terus anak ini dimasukkan ke gerobak, dibawa Pak Blondin. Dia menyeberang dan dia selamat sampai ke tempat tujuan. Tepuk tangan penonton, tepuk tangan semua. Terus ada penonton yang tanya, "Dek, kamu kok berani Dek? Dibawa, enggak takut nanti kalau pas kepleset Pak Blondin, nanti kamu mati nanti. Masuk ke jurang, masuk ke air Niagara itu." "Enggak, saya enggak takut. Saya berani. Saya percaya Pak Blondin pasti tidak akan menjerumuskan saya. Pasti saya selamat sampai tujuan. Karena Pak Blondin itu bapak saya." Nah, di sini percaya, dia mengandalkan orang tuanya, mengandalkan bapaknya, bahwa bapaknya bisa membawa sampai tempat tujuan dengan selamat. Ini bedanya percaya penonton dengan percaya si anak kecil ini. Apa bedanya? Percaya penonton hanya percaya di bibir saja, di mulut saja. Percaya saja. Tetapi dia tidak berani mengandalkan. Tetapi kalau si anak kecil ini percaya, dia percaya, setuju mengandalkan Pak Blondin untuk dapat membawa selamat sampai ke tempat tujuan. Ini iman yang menyelamatkan. Iman menyelamatkan adalah iman yang percaya, mengenal, mengandalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk dapat memperoleh anugerah hidup kekal. Apakah semuanya sudah Anda pahami? Oke, jadi adik sudah mengerti yang diceritakan tadi sama ibu-ibu ini. Nah,
bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Itu adalah anugerah. Nah, sekarang Pak Kris mau tanya, apakah ini ya, apakah adik mau menerima hadiah hidup kekal atau hadiah masuk surga? Oh, mau tentunya ya. Nah, kalau mau, sekarang kita mengalihkan, tidak mengandalkan diri sendiri lagi, tapi mengandalkan Tuhan. Seperti seorang nelayan yang dia hanyut, dia ditolong oleh seorang nelayan yang lain, dia harus melepaskan kayunya untuk pindah ke dalam kapal yang penolongnya itu. Nah, alihkan mengandalkan diri kita dan terima Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat untuk mendapatkan hidup kekal. Nah, kemudian berikutnya kita bertobat, artinya kita meninggalkan dosa. Ya, kita meninggalkan dosa, kita datang kepada Yesus. Nah, kalau gitu sekarang kita mau ini ya, terus berdoa ya. Nah, mau berdoa untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo kita berdoa ya. Ikutin Pak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak menerima hidup yang kekal. Hari ini saya mau menerima Yesus dan yang memberi hidup kekal dan tidak mengandalkan diri sendiri dan hanya mengandalkan Yesus saja sebagai juru selamat untuk selama-lamanya. Masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan berkuasa atas hidupku. Sebagai buktinya saya mau bertobat, meninggalkan hidup lama saya dan hanya mengikut Yesus saja. Sesuai dengan janjimu, saya percaya hari ini sudah menerima hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, sudah berdoa menerima Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah berdoa, ini di sini ada janji Tuhan. Di sini bilang ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini dari Yohanes 6 ayat 47. Siapa yang berkata? Yesus. Yesus berkata, Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Berarti ini benar-benar ya. Barang siapa saja yang percaya, dia akan mendapatkan hidup kekal. Jadi hanya percaya. Nah, ini seperti ini ya. Kalau ini misalnya ya, ini jabat tangan, ini tangan Tuhan, ini tangan kita, tanganmu nih pegangan tangannya Tuhan. Coba pegang yang kenceng ya. Kalau 1 menit bisa, yang kenceng lagi, oke. 5 menit bisa. Coba kalau 5 tahun bisa enggak? Ya enggak bisa kan pasti. Nah, waktu tangan kita itu 5 tahun kita enggak kuat, apakah Tuhan masih kuat memegang kita selama panjang 5 tahun itu? Ya pasti kuat, bahkan 50 tahun sampai kekal Tuhan kuat untuk memegang tangan kita. Jadi keselamatan kita itu tidak bukan karena kekuatan kita memegang Tuhan, tapi karena kekuatan Tuhan memegang kita ya. Nah, kalau gitu kita bisa enggak diambil oleh iblis? Ya, ini lihat nih. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Seperti tadi, kalau Tuhan sudah pegang tangan kita, bisa tidak iblis rebut tangan kita dari Tuhan? Tidak bisa. Siapapun tidak akan bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Nah, sekarang tadi sudah berdoa, sudah terima Tuhan Yesus, sudah mengerti. Nah, sekarang kalau meninggal, yakin pasti masuk surga? Oh, puji Tuhan. Apa alasannya? Ya, karena mendapat hadiah dari Tuhan. Nah, jadi kita tahu kita sudah diselamatkan, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan ya. Yang kita lakukan apa? Mulai dari sekarang, 1, kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, terus kita berdoa, pergi beribadah. Ini semua sebagai ucapan syukur kita.
kita juga mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, persekutuan dengan saudara-saudara kita, kemudian kita juga belajar bersaksi, ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.